Jadi gue punya 3 alasan kenapa gue kesel sama Pandji Pragiwaksono. Untukmu yang duduk sambil hari di sana di gedung. Gue udah 3 kali nonton stand up live-nya Pandji Pragiwaksono seumur hidup gue secara live ya. Yang pertama itu di Sabuga ITB karena gue orang Bandung, dan waktu itu kalau nggak salah acara pemilu gubernur Jawa Barat, dan gue kebetulan waktu itu salah satu simpatisan salah satu pasang calon lah, dan waktu itu ada salah satu penampilnya si Pandji Pragiwaksono, jadi gue sempat nonton. Itu yang pertama. Yang kedua, baru tahun lalu, tahun 2019 Januari, gue nonton live-nya Pandji Pragiwaksono di JCC ya, di Jakarta sebagai final turnya dia Pragiwaksono Tour. Dan yang ketiga tahun lalu juga gue nonton di Jogja bareng sama istri gue. Itu show-nya dia yang judulnya Sepiteng ya, yang dapat buku kuning itu gitu. Penampilannya sih selalu bagus-bagus aja ya, tapi alasan gue kesel sama dia bukan karena penampilannya, tapi mungkin bisa lebih dibilang karena ada persamaan atau kemiripan antara gue dan dia. Jadi inilah 3 alasan kenapa gue kesel sama dia akibat efek dari persamaan atau kemiripan gue dan dia. Yang pertama tentu saja ya, seperti yang kalian tahu, nama gue Pandji dan nama dia juga Pandji. Walau perlu gue jelaskan, nama gue nggak pakai D ya, P-A-N-J-I. Sedangkan kalau Pandji Pragiwaksono kan P-A-N-D-J-I gitu. Jadi ini sifatnya permasalahannya atau keselnya gara-gara personal sih, akibat karena dia terkenal banget kan ya, jadinya orang sering salah nulis nama gue gitu. Kayak ini kan baru lebaran, kemarin ucapan-ucapan selamat lebarannya tuh beberapa yang japri gue nulisnya Pandji gitu pakai D, dan ya itu cukup mengesalkan buat gue. Yang kedua, kalau yang tadi sifatnya lebih ke personal, yang kedua ini sifatnya lebih ke profesional. Jadi aktivitas gue kan lebih banyak bisnis ya, atau bergerak di startup, dan sesekali atau beberapa kali, sering kali lah bisa dibilang, gue melakukan presentasi atau janjian presentasi dengan calon klien kayak gitu, untuk ketemuan profesional kayak gitu. Nah, lagi-lagi karena ya mungkin namanya sama, dan beberapa klien gue tahu gue juga pernah kuliah di kampus yang sama dengan Pandji Pragiwaksono, yaitu di ITB. Mereka sering entah kenapa jadi kayak jokes buat mereka gitu. Mereka selalu bilang, nanti sebelum meeting Mas Pandji presentasi dulu ya, Mas Pandji stand up dulu ya kayak gitu. Jadi waduh, kalau sekali 2 kali sih oke gitu ya. Bukan stand up-nya ya, tapi askingnya mereka mereka bercanda sebenarnya bilang kayak gitu. Cuman masalahnya nggak cuma 1-2 orang yang bilang kayak gitu, ada beberapa yang bilang stand up dulu ya. Aduh, gue sih kalau bukan calon klien udah left group kali gue dari situ. Jadi itu cukup mengesalkan buat gue. Dan yang ketiga alasan gue kesel sama Pandji Pragiwaksono adalah lebih karena politik. Ya seperti yang kalian tahu atau kalian yang belum tahu, nama belakang gue adalah Prabowo. Jadi tahun 2019 tuh ya ini bukan politik sih sebenarnya. Pandji Pragiwaksono tuh sering ngebahas Prabowo di konten-konten videonya dia gitu, atau di konten dimanapun lah, kayaknya di wawancara juga sering ngebahas kayak gitu, karena dia memang concern sama politik juga kayaknya. Dan ya tadi nggak per se politik sih. Jadi kan gue juga bikin YouTube ya tentang bisnis, ataupun gue juga bikin podcast tentang bisnis kayak gitu. Gara-gara dia sering ngebahas Prabowo, jadi digital presence gue untuk konten-konten gue tersebut tuh ketutup sama dia. Jadi kalau orang mau nge-search konten gue Pandji Prabowo, yang keluar top tier di atas tuh 3 top tier teratas adalah Pandji Pragiwaksono tentang Prabowo apa kayak gitu lah. Pokoknya konten-konten dia tentang Prabowo. Jadinya digital presence gue hilang gitu. Dan orang ini dari teman gue juga sih, waktu itu dia sempat bilang, lu ganti nama channel aja, karena kalau nama channelnya Pandji Prabowo ketutup sama si Pandji yang ngebahas Prabowo kayak gitu. Kesel nggak tuh kalau jadi gue kayak gitu. Ini sebenarnya permasalahan terutama yang ketiga ini udah sempet mau gue sampein ke dia ketika lagi tour dia di yang Sepiteng yang di Jogja. Jadi kan di tour Sepitengnya itu di akhir sesinya dia ngebuka sesi pertanyaan lah. Gue waktu itu sama istri gue udah janjian, oh ya nanti kalau ada sesi pertanyaan gue akan tunjuk tangan dan nanya, dan gue akan memulai dengan opening nama gue Pandji, nama belakang gue Prabowo. Pasti itu ger banget sih, karena
di spesialnya dia yang waktu itu, kalau nggak salah nggak ada digital downloadnya ya. Dia tuh banyak ngebahas tentang politik, dan salah dua tokoh politik yang dibahas adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang memang karena tahun lalu lagi pemilu kayak gitu. Jadi ya jadi gue pengen lu sering-sering ngebahas Prabowo nih, nama gue Prabowo nih kayak gitu, gue pengen tunjukkan kayak gitu. Tapi sayangnya tahun lalu itu nggak ditunjuk untuk bertanya, kalau atau gue nggak jadi nanya, gue lupa lah pokoknya jadinya nggak kesampaian menyampaikan itu. Dan momen ini jadi gue pengen sampaikan lah momen ini. Dan pesan sponsornya ya, show-nya sebenarnya bagus banget ya. Jadi kalau yang Septic Tank tuh gue happy banget sih nonton show-nya. Gue ngajak bini gue juga nonton di situ, ngakak banget. Beda banget feel-nya dengan nonton di HP atau nonton online di YouTube kayak gitu, atau download digital downloadnya gitu ya. Itu beda banget feel-nya. Yang pertama sih ketawa tuh nular. Jadi ketika lo nonton bareng-bareng sama orang-orang yang sama-sama nonton, ambience-nya tuh dapet, ketawanya jauh lebih ngakak. Dan yang pasti lo nggak akan ngerasain capek dan ausnya ketawa gitu. Apalagi yang Pragiwaksono itu. Akhirnya Pragiwaksono World Tour selesai. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Itu kalau nggak salah dari jam 7 malam sampai jam 10 malam itu ketawa ngakak, dan gak boleh bawa air. Mungkin ini pesan buat panitianya sih, kalau bikin acara udah tahu bakal ketawa, bolehlah bawa air doang kayak gitu ya. Jadi lo nggak akan ngerasain, karena kalau nonton di HP kan bisa sambil aktivitas lain gitu ya. Lo 3 jam dikocok perutnya, lo mau nahan ketawa, lo mau nahan tenggorokan biar nggak ketawa, biar nggak aus, nggak mungkin gitu. Karena tadi ya ketawa nular, terus ambience-nya beda banget, dan feel-nya gokil sih. Dan lo nggak akan nemuin materi-materi, mungkin ada beberapa, gue nggak download sih yang digital downloadnya Pragiwaksono, tapi gue rasa mungkin ada beberapa yang kayaknya di-cut kayak gitu ya, apalagi yang kalau konten Septic Tank ya. Jadi recommended banget sih kalau lo mau nonton online, mau nonton live itu recommended banget sih setelah wabah ini berakhir mungkin ya, biar lebih aman. Balik lagi ke keselnya gue tadi itu, terutama yang ketiga, setelah setahun berjalan gue mencoba menaikkan keyword nama gue sendiri di YouTube terutama, ya udah lumayan bekerja sih, tapi ya tetap aja masih si Panji Pragiwaksono bahas tentang Prabowo atau pendapat dia tentang Prabowo apa tuh selalu menghiasi tier-tier atas lah, jadi konten gue selalu tergeser. Jadi kalau Bang Panji nonton video ini, kalau gue nggak menang di balas 18, paling nggak maulah bikin konten baru ya. Ujung-ujungnya aja kok. Nggak jelas banget lah. Oke, ya jadi ini sebenarnya bukan ngobrol bisnis atau bukan bahas film. Jadi gue ini sebagai bentuk mungkin apresiasi ya buat Bang Panji. Kalau temen-temen yang nggak sengaja nonton video ini atau dengerin video ini, coba lihat konten gue yang lain deh, yang ngobrol bisnis, mungkin sedikit ada manfaatnya untuk kalian yang mau belajar bisnis. Udah gitu aja, nggak jelas deh. Dan mensayangkan sama masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Saya kupu-kupu mungkin ayahku tuh satpam gitu kan. Di